الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar. Dan kita sudah sampai di surah Al-Ghasyiyah. Masih di juz 30, di pertengahan juz. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sudah datang kepadamu haditsul ghasyiyah? Kabar berita tentang al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah ini dari nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat. At-Tamatul Kubra, As-Sakhah, Al-Qari'ah. Dan ini banyak berulang. Jelaskan tentang nama-nama hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kita baca dulu tafsirnya. Ai hal ataka ayyuhar rasulu. Maka sudah datang kepada engkau wahai ar-rasul. Khabarul qiyamati. Kabar berita tentang hari kiamat. Allati taghshan nasa bi ahwaliha. Yang melingkup manusia dengan ahwaliha. Huru-haranya, kedahsyatannya, ya, kengeriannya. Pakai hak ya ahwal dari haul. Ya, kengeriannya, kedahsyatannya. Lingkup manusia, al-ghasyiyah, isim fa'il. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
kondisi ketika itu, keadaan ketika itu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah di hari itu khashi'ah, tertunduk. Wajah-wajah siapa ini? Tafsir sebutkan samping wujuhul kuffari yawma idzin dzalilatun bil adzab. Wajah-wajah orang-orang kafir di hari itu, di hari kiamat, itu tertunduk hina karena adab. Karena adab. Dahulu mereka berbahagia, ya, tertawa, bahkan menertawakan orang-orang beriman. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu dia bergembira, berbahagia. Tapi di hari itu tidak lagi. Mereka yakin betul, tahu betul apa yang akan mereka hadapi dari adab, apa yang mereka akan dapatkan dari siksa. Jadi tertunduk lesu. Taib. Ya, jangan kena adab akhirat. Ya. Penjahat saja kalau sudah tertangkap, tertunduk. Ya, sudah tahu mau dihukum, mau disiksa, mau ya, eksekusi dan seterusnya. Loyo, tertunduk, terhina. Apalagi ini, ya, siksa akhirat, ya, neraka jahanam. Taib. Amilatun nasibah. Dia beramal, ya, nasibah, capek. Sini mujahadatun bil amali. Jadi kan dipaksa untuk beramal. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ini kaitannya dengan hari akhirat. Jadi nanti orang-orang kafir itu akan disuruh untuk menyeret belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang membelenggu dan mengikat mereka. Jadi amilatun, apa kerjanya, apa dia bikin, apa amalannya itu menyeret. Jadi paksa untuk menyeret salasin wal aglal. Jadi suruh annahum yukallafuna yaumal qiyamati bijarris salasil wal aglal, untuk menyeret rantai-rantai dan belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Itu kerjaannya mereka. Yukallaf, dipaksa, dibebankan, suruh. Ya. Nasibah, yaitu mut'ibah, capek, ya, mereka, letih. Ya. Luar biasa kondisi ketika itu, kengerian. Apalagi untuk orang-orang kafir. Itu pun ujungnya tasla naron hamiyah. Dia akan masuk ke dalam neraka, api yang sangat panas. Sebutkan tafsir, tusibuha narun syadidatut tawahhuji. Dia akan ditimpa oleh api yang bergejolak, sangat panas. Tidak sampai di situ, tusqa min ainin aniyah. Dia diberi minum dari mata air yang sampai pada puncak, ya, panas. Jadi diberi minum dari air, mata air yang aniyah, sampai pada puncak panas, panas sekali. Perhatikan di tafsir di bawah. Tusqa min ainin balagot muntahal hararati. Dia diberi minum, namanya orang panas, ya. Jangankan di neraka, kita di dunia saja kalau cuaca lagi panas haus. Ya, haus. Apalagi mereka dalam neraka, sangat haus. Itu pun ketika mereka kehausan dengan haus yang sangat, ya, tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari mata air yang sampai pada puncak panas. Yang disebutkan dalam ayat yang lain itu
yashwil wujuh. Itu air belum sampai diminum, itu daging-daging di wajah itu sudah meleleh, sudah hangus. Wa idza dakhala fi ajwafihim qata'aha. Dan kalau sudah diminum, masuk ke dalam perut, usus, lambung, itu dirobek-robek, menghancurkan ya organ dalamnya. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Di surah Muhammad. Wasuqu, mereka diberi minum ma'an hamiman, air yang sangat panas. Sampai faqatta'a am'a'ahum, yang mana air itu kalau sudah masuk mereka minum dari mulutnya, itu memutus usus-usus mereka. Na'udzubillah. Ini air yang sangat panas, ya, belum lagi diminum, baru panasnya sudah, yang baru dekat-dekat. Ya. Dan ingat, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sini, rahimahullah ta'ala, itu perbandingan api kita, api yang paling panas dengan api nanti di akhirat itu 69 kali lipat. Tis'ah wa sittin. Ya. Jadi panasnya api neraka jahanam itu lebih panas dari panas yang paling panas di dunia ini, bitis'atin wa sittina juz'an. Dengan 9 tambah 60, 69 bagian. Kita saya subhanallah panas sekali, luar biasa, baru 100 derajat Celcius, air mendidih, ya sudah panas sekali. Belum kita sentuh itu panci, ya sudah panas. Ya, itu dunia itu baru 100 derajat Celcius. Bagaimana yang di atas? Ribuan derajat Celcius. Nah kalau di neraka itu, airnya belum sampai, baru dekat. Ya, hadzal ma'u idza qurba min wujuhihim syawaha wa tasaqata lahmuha. Ya, ini air belum lagi diminum, baru udah dikasih dekat ke mereka, ini sudah membakar wajahnya dan daging-daging wajahnya berjatuhan. Diminum, dia rusak, dia putus-putus usus. Naudzubillah. Tusqa min ainin aniyah. Ini hausnya, ya, haus, kasih minum. Kemudian laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memiliki makanan, dinafikan ta'am. Ta'amun nakir dalam susunan penafian, laisa, tidak ada sedikit pun, illa kecuali ada, tapi min dhari'. Ya, dari sesuatu yang berduri. Pohon yang berduri. Perhatikan tafsirnya. Laisa li ashabin nar. Jadi lahum sini itu penduduk neraka. Laisa lahum ay laisa li ashabin nari ta'amun. Ya. Tidak ada untuk penduduk neraka satupun makanan illa min nabatin dhi syaukin lasiqin bil ard. Kecuali dari tumbuhan yang berduri, yang menempel di bumi. Wa huwa min syarri ta'ami wa akhbathih. Dan ini merupakan sejelek-jelek makanan, yang paling jeleknya. Makanan berduri. Baik. Ya paham ini? Jadi ini makanannya. Tadi minuman sudah ya? Ini ya tadi minuman sudah, ini makanan. Ini makanan. Baik. Jadi mereka diberi makan dari apa? Dari pohon yang berduri. Tidak ada di makanan kecuali. Baik. Bisa dipahami? Ya. Itu pun apa sifatnya? La yusminu wa la yugni min ju'. Tidak bisa membuat gemuk. Baik. La yusminu. Tidak bisa membuat gemuk. Perhatikan situ. La yusminu badana sahibihi minal huzali. Tidak bisa membuat gemuk badan
orang yang memakannya. Ya, minal huzan, dari kurus. Jadi orang sakit saja kurus. Ya, tidak bisa makan kurus. Tayyib. Ini pohon berduri ini tidak bisa bikin gemuk. Tidak sampai di situ. Wala yugni min ju', dan tidak bisa mencukupi dari rasa lapar. Wala yugni min ju', tidak bisa mencukupi dari rasa lapar. Perhatikan tafsirnya. Wala yasuddu ju'ahu wa ramaqahu. Makanan itu, ya, dhari tersebut itu tidak bisa menutupi lapar mereka. Tidak bisa menutupi lapar mereka. Tayyib. Jadi ini makanan dan minumannya tidak ada yang memberikan manfaat. Karena memang itu neraka, tempat siksaan. Tidak ada yang enak-enak di situ. Ya. Bahkan dikatakan fadhuqu falan nazidakum illa adzaban. Ini rumus. Rasakanlah, kalian tidak ditambah kecuali apa? Siksaan. Jadi posisi mereka sudah sangat haus, sangat lapar. Ya. Itu jangan kira mereka nanti setiap haus langsung dikasih minum. Tidak, nanti betul-betul sangat haus. Itu pun pas dikasih minum, minumannya begini. Karena saya tanya, orang kita di dunia, pas haus-hausnya minum, enak enggak? Enak. Ini tidak ada mereka rasakan. Nah, sudah sangat haus, bisa kasih minum, min ainin aniyah. Sekarang saya tanya, tambah enak? Tidak, tambah tersiksa. Baru didatangkan itu minuman, sudah hancur mukanya. Diminum, hancur ususnya. Jadi betul kata Allah Subhanahu wa taala, falan nazidakum illa adzaban. Lapar dikasih. Dori, berduri, pohon berduri. Ya. Kita baru tulang ikan tasakko sedikit sudah nyangkut tulang ikan, sudah menderita. Ya. Ini pohon berduri. Ya. Tidak bisa membuat gemuk dan tidak mencukupi mereka dari rasa lapar. Dan perhatikan sini, ju' ini nakirah dalam susunan penafian sama sekali. Kelaparan itu tidak akan hilang dari mereka. Mereka semakin dan semakin lapar. Ya. Ya, mereka tidak akan kenyang. Ya, tidak akan kenyang. Lapar terus. Ya. Ya, tidak, walau ala yasuddu ju'ahu, tidak bisa menutupi rasa lapar mereka. Wala yugni min ju'. Baik, wujuhu yawma idzin na'imah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada golongan yang kedua. Ya, golongan yang kedua, dan ini sudah kita lewati ya di beberapa surah sebelumnya. Ya, selalu dibagi ya. Ya, ada yang mendapatkan siksa, ada yang mendapatkan nikmat, ada yang masuk surga, masuk neraka. Ya enggak? Ya, ada yang celaka, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Coba murojaah surah-surah yang sebelumnya. Iya, dari surah An-Naba saja sudah kelihatan. Ya, langsung terbagi dua. Ya. Masuk inna lil muttaqina mafazan, baru penduduk surga yang disebutkan. Terus ya. Masuk surah An-Naziat juga seperti itu. Surah Abasa juga seperti itu. Ya. Ya enggak? Nah, di sini surah Al-Ghasyiyah sudah penduduk neraka jelas. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Sudah, titik sampai situ. Berpindah wujuhu yawma idzin na'imah. Dan wajah-wajah ketika itu di hari itu na'imah. Ya, berseri-seri, berbahagia. Ya. Nampak pengaruh nikmat tersebut pada wajah. Ya, sudah dijelaskan wujuhu yawma idzin musfirah. Ya, di surah Abasa. Dhahikatun mustabsyirah. Ya enggak? Sudah tak? Udah berseri-seri, ceria, senang. Ya, coba lihat orang dapat nikmat ya.
Ya, sudah dapat pembagian HP, malam Jumat habis Isya. Bahagianya luar biasa. Lupa makan. Ya. Beda itu mukanya. Malam Sabtu kumpul, mulai. Ya enggak? Jadi ini wujuhu yawma idzin na'imah. Wajahnya siapa ini? Wujuhul mu'minin. Wajahnya orang-orang beriman. Yawma idzin ay yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, data ni'matin atau datu ni'matin. Betul-betul merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nampak di wajah-wajah mereka. Mengapa wajahnya seperti ini? Sa'iha radiyah. Mereka ridha dengan usaha mereka. Ay li sa'iha fid dunya bit ta'ati. Mereka berseri-seri, berbahagia, ceria. Itu li sa'iha, karena usaha mereka di dunia. Dengan apa? Bit ta'ati. Dengan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan saleh. Radiyah. Dia ridha di akhirat, senang, bahagia. Jadi dunia ini daru amal. Dunia ini tempat beramal. Tempat menanam. Adapun akhirat daru jaza wal hisab. Daru jaza wa hisab. Adapun akhirat itu tempat pembalasan, tempat hisab. Tempat panen. Oleh karena itu kita harus sabar. Ingin kita lisa'iha radiyah, maka nanti pada hari kiamat. Di dunia capek, teman-teman banyak yang sakit. Sabar. Dalam menuntut ilmu itu banyak ujian. Berat. Ya. Jangan sampai kita mundur ke belakang, berhenti belajar karena ujian-ujian tersebut. Kita sabar. Yang mana nanti kita wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Itu akan kita lihat semua. Akan kita dapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih dari itu. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka tempatnya? Di mana tempat mereka? Kalau tadi tasla narun hamia, ini mereka masuk neraka, masuk ke dalam api. Menyala-nyala yang sangat panas. Ini fi jannatin 'aliyah. Mereka tempatnya itu di dalam surga yang tinggi. Penuh dengan ketinggian, tinggi tempatnya, tinggi kedudukannya. Perhatikan fi jannatin rafi'atil makani wal makanah. Dalam surga yang tinggi tempatnya, tinggi juga kedudukannya. Makanah, kedudukan. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Ya. La tasma'u fiha lagiyatan, maf'ulun bihi. Itu mereka tidak mendengar di dalam surga tersebut ada lagiyah, ucapan yang sia-sia. Taib. La tasma'u fiha kalimatan lagwin wahidatan. Ya, mereka tidak mendengar di dalam surga tersebut padanya itu ucapan yang sia-sia, apalagi dosa, ucapan kotor, jelek, wahidatan satu pun. Karena kenapa? Lagiyatan nakirah dalam susunan penafian. La tasma'u. Ya. Nakirah dalam susunan penafian satu pun tidak ada. Tidak ada lagi sedikit pun. Jadi kalimat lagwin wahidatan, satu pun dia tidak dengar. Fiha ainun jariyah. Baikkan lagi. Nah, kalau kita di dunia ini subhanallah ya. Betapa banyak ya kalimat-kalimat yang tidak bagus, kalimat-kalimat kotor, ucapan-ucapan yang tidak bagus. Ya. Ucapan dosa dan maksiat, lagu. Ya, yang itu mengganggu ya kita. Adapun di dalam surga tidak ada lagi. Yang ada hanya kenikmatan. Tidak ada bentuk-bentuk gangguan seperti ini. Tidak ada lagi ya. Fiha ainun jariyah. Padanya terdapat mata air yang mengalir. Tafsirnya fiha ainun tatadaffaku miyahuha. Miyah jamak dari ma'un. Ya, ma'un air. Jamaknya miyahun.
Ya, oleh karena itu di dalam buku fikih ada nama babul miyah, bab tentang pembahasan air-air, jenis-jenis air, babul miyah. Baik. Jadi pada surga tersebut terdapat mata air. Ya. Sama juga di dalam surga ada. Tusqa min ainin. Ya. Jadi kalau di dalam neraka, ya, di dalam neraka ada juga ain, ya. Tapi tusqa min ainin aniyah. Mata air yang sangat panas. Airnya. Di sini fiha ainun jariyah. Itu mata air yang terpancar air-airnya. Maksudnya mengalir. Ya. Sudah terpancar banyak, ya mengalir. Ya mengalir. Ya. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian lanjut, belum selesai pensifatan surga. Fiha sururum marfu'ah. Surur jamak dari sarir. Padanya di surga itu, di jannatin aliyah itu ada surur, ranjang-ranjang. Ya, yang marfu'ah, yang ditinggikan. Artinya fiha sururun aliyah. Ranjang-ranjang yang tinggi. Ya. Baik. Pada disebutkan di surah Al-Mutaffifin, alal araiki yanzurun. Ya. Di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang mereka melihat kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam tafsirnya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan tertinggi. Baik. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Dalamnya juga ada akwab, jamak dari kub. Kubun gelas. Ya, nanti ada sudah ada. Al-ma'u fil kubi. Air dalam gelas. Baik. Akwab jamaknya. Dan gelas-gelas mawdu'ah yang sudah diletakkan. Mawdu'ah isi maf'ul. Ya. Apa artinya? Wa akwabun mu'addatun lisyaribina. Gelas-gelas yang memang sudah mu'addah, sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang akan minum. Ya, subhanallah, ini tak capek lagi ambil air, ya. Ambil pipet, ya, baik kalau pipetnya tidak bengkok. Ya, ini sisa minum. Gelasnya sudah siap. Ada pelayan-pelayannya, ya. Yatufu alaihim wildan, gilman, ada yang layani mereka. Subhanallah. Ya, belum pernah kita begini, ya. Pernah dilayani begini, kasih. Ya, mungkin 1 kali 2 kali, ya, dalam surga terus seperti itu. Terus seperti itu. Ya, belum lagi sudah ada pasangan, ya. Ya, bidadari, ya. Memuju. Mana Ahmad? Ahmad. Ini sudah sampai mungkin ini. Sudah mimpi tentang surga. Jadi ada akwab, ya. Gelas-gelas yang sudah disiapkan untuk orang-orang minum. Ya, siapkan dengan minumannya tentunya. Nah, sampai di situ, ya. Wa namariqu masfufatun. Dan ada namarik. Ada wasaid. Jamak dari wisadah. Apa wisadah? Pakai tidur itu. Bantal-bantal. Yang sudah masfufah, disusun. Ya, rapi. Ya, seperti soft. Wa wasaidu masfufatun. Dan wisada-wisada, bantal-bantal yang sudah disusun. Al-wahidatu jambul ukhra. Satunya, bantal satu itu di samping bantal yang lainnya. Susun. Dengan rapi, indah. Wa zarabiyu mabathuthah. Dan permadani-permadani yang sudah dihamparkan. Taib. Permadani-permadani yang sudah dihamparkan. Wa busutun kasiratun mafrusyatun. Permadani-permadani, karpet-karpet yang sangat banyak yang sudah dihamparkan. Ya, jadi bukan kita lagi yang
Diambil karpet baru digelar. Ya, sudah dipakai digulung lagi, tidak. Ya, paham ini? Ini sisa dinikmati. Ini sudah ada, coba gelasnya sudah ditaruh, ya, bantal-bantalnya sudah disusun, ya, karpet-karpetnya, permadaninya sudah diatur, disusun rapi, terhampar. Ya, sisa dinikmati. Ya. Berbeda kita di dunia, masuk rumah-rumah baru mau disusun barang-barangnya, diangkut pakai mobil truk, apa semua. Repot dunia. Adapun di surga tidak ada lagi. Sisa menikmati. Sisa menikmati. Ya. Ya, belum lagi sudah ada pasangan. Ya, berupa bidadari. Wa kawa'iba asroba. Itu baru dua itu sifatnya. Belum di surah-surahnya. Di Al-Mufassal itu banyak sekali penyebutan tentang bidadari. Di Ar-Rahman saja, surah Ar-Rahman itu sampai 2 tempat disebutkan. Dengan sifat yang berbeda-beda. Ya, itu semua supaya kita terdorong, termotivasi untuk mengejar surga. Beramal ikhlas karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah, mengharap surga Allah. Dan yang lebih dari itu adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga, yang merupakan kenikmatan tertinggi. Kenikmatan yang paling nikmat dalam surga itu an-nadharu ila wajhillah. Nah, itu kita terus minta agar Allah Subhanahu wa taala beri kita kemuliaan untuk hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menghujai orang-orang kafir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka yang melihat ilal ibili, kepala onta, kaifa khuliqat, bagaimana onta itu dicipta. Perhatikan siapa waw jamaah sini, siapa mereka sini? Afala yanzurul kafirun al mukadzibun. Ya, tidakkah orang-orang kafir yang mendustakan itu melihat kepada al-ibil, onta. Kaifa khuliqat hadzal khalqul ajib. Bagaimana makhluk yang sangat luar biasa ini dicipta. Jadi onta itu bukan hewan sembarangan. Oleh karena disebutkan sini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Penciptanya luar biasa. Ya. Ya, kekuatannya, ketahanannya. Ya. Jadi onta itu kuat, kasih beban, ya, pikul bawah, luar biasa. Ketahanannya, tahan panas, ya. Amin. Ya, ada sembarangan itu di padang pasir, di gurun pasir seperti itu. Ada sembarangan hewan bertahan. Dan onta itu punya cadangan air. Satu kali minum, subhanallah. Ya, satu kali minum banyak sekali. Tapi disimpan, itu tahan berhari-hari perjalanan. Ya, ini onta, coba lihat. Ya. Satu kali minum memang banyak, tapi tahan. Ada tempat penyimpanannya di badannya. Ya. Tidakkah mereka melihat kepada onta? Bagaimana? Ya, onta itu dicipta. Baik. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat, memperhatikan kepada langit, bagaimana langit itu diangkat, ditinggikan. Ai wa ilas sama'i kaifa rufi'at hadzal raf'al badi'. Itu tidakkah mereka melihat kepada langit, bagaimana dia ditinggikan dengan ketinggian yang sangat luar biasa ini. Itu 7 lapis langit. Tinggi sekali. Ya. Orang naik pakai roket tapi belum ada apa-apanya. Ya. Di atas lagi, langit. Amin. Ya. Tidakkah mereka berpikir bagaimana ditinggikan ini langit? Ini saja coba antum orang bangun-bangunan mau lantai 3 saja luar biasa, lantai 100 saja ditinggikan itu luar biasa. Ya, pakai pondasi begini. Ini ditinggikan tanpa tiang. Itu pun tidak ada retaknya, pecahnya. Hah? Tidak ada cacatnya, biar sedikit pecahnya ada. Pernah lihat langit ada retak-retak?
Coba lihat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Penciptaannya sempurna. Tidakkah mereka melihat kepada langit? Bagaimana langit ditinggikan seperti tanpa tiang? Ini saja masjid luasnya berapa? Ya sudah tiang banyaknya tiangnya. Coba. Itu kita makhluk. Ya, bikin bangunan bisa tinggi. Pakai tiang. Tiangnya juga tidak bisa satu. Ya, banyak. Itu pun banyak kadang masih roboh. Ya, karena gempa roboh. Ya, coba lihat langit tanpa tiang. Subhanallah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidakkah mereka melihat ya, kepada gunung-gunung bagaimana gunung itu ditancapkan. Yang mana disebutkan ini gunung fungsinya apa? Sebagai pasak-pasak agar bumi itu tidak bergoncang. Baik. Ai wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat kepada gunung-gunung bagaimana gunung itu ditancapkan, fahasala bihas sabatu lil ardi wal istiqraru. Dan dengan sebab gunung tersebut itu terwujudlah as-sabat, kokoh, istiqrar, tenang bumi. Dan nanti pada hari kiamat gunung yang kokoh seperti ini akan bergeser dan hancur. Ya, berjalan, ya. Paham ini? Baik. Wa ilas sama'i sudah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka melihat kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Ai wa ilal ardi kaifa busitat wa muhidat. Tidakkah mereka melihat kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Luas sekali. Ya, bumi ini, coba lihat. Baik. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, innama anta mudzakir. Sungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Hanyalah pemberi peringatan. Perhatikan, ini ada makna yang dalam di sini. Fa'idh ayyuhar rasulu al-mu'ridina bima ursilta bihi ilaihim. Maka nasihatilah. Wa'adha ya'idhu. Ya. Ini id itu fi'il amr. Karena cara membuat fi'il amr dijazam kemudian dibuang huruf mudhara'ahnya. Tersisalah ini. Jazam dengan sukun, ta'idhu, ta'id. Kemudian taknya dibuang huruf mudhara'ahnya jadinya id. Dari wa'adha ya'idhu. Berilah nasihat peringatan wahai Rasul. Kepada siapa? Al-mu'ridina. Pada orang-orang yang menentang. Dengan apa? Bima ursilta bihi ilaihim. Dengan apa yang engkau diutus dengannya kepada mereka. Itu dengan wahyu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau beri peringatan itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik. Innama anta mudzakir wa la tahzan ala i'radihim. Kamu jangan sedih karena berpalingnya mereka. Karena kamu hanya mudzakir, hanya pemberi peringatan. Jangan sedih. Engkau sudah laksanakan kewajibanmu, kamu sudah beri peringatan, mereka berpaling, jangan sedih. Innama anta mudzakir. Kamu hanya sekedar pemberi peringatan. Karena ingat, hidayah di sini hanya hidayah irsyad wal bayan. Mereka terima, mereka berpaling itu butuh hidayah taufik wal ilham. Dan Nabi tidak memiliki ini. Jadi memungkinkan ketika beliau berdakwah, dakwanya sudah benar. Ya. Isinya sudah benar, dakwanya sudah benar, caranya sudah benar, tapi belum dapat hidayah taufik wal ilham sehingga mereka berpaling. Ini memungkinkan saya mungkin Nabi bersedih. Nabi itu sifatnya apa? Harisun alaikum, betul-betul menginginkan kebaikan kepada umatnya. Ingin masuk Islam, ingin ini, sangat ingin. Jadi ketika mereka berpaling, menolak, itu berat. Ya. Allah ingatkan, innama anta mudzakir. Jangan sedih. Karena berpalingnya mereka. La tahzan. Jangan bersedih. Karena berpalingnya mereka. Innama anta wa'idun lahum. Innama
adatul hasr. Kamu itu hanya wa'idun lahum, sebagai pemberi peringatan saja untuk mereka. Lasta alaihim bimusaytir. Kamu bukan orang yang memaksa mereka. Ai laisa alaika ikrahuhum 'alal iman. Tidak ada kewajiban atasmu untuk memaksa mereka di atas keimanan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas petunjuk dari kesesatan. Sudah dikasih penjelasan. Ini yang benar. Ini yang salah. Pilih. Ya. Dia berpaling dari kebenaran, dia ikuti yang salah. Sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Dan bukan kewajiban kita memaksa mereka untuk menerima kebenaran. Saking jelasnya kebenaran tersebut. Baik. Tapi ingat, perhatikan lanjutan ayat. Allah mengancam orang-orang yang berpaling. Baik. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang berpaling dan kufur. Ya. Ketika situ, fayu'adzibuhumllahul adzabal akbar. Maka Allah pun akan menyiksa dia dengan adab yang paling besar. Isim tafdhil. Pakaikan. Ya. Baik. Tafsirnya, lakinnal ladzi a'rada 'anit tadhkiri wal mau'izati. Itu tadi ya, tidak, beliau hanya pemberi peringatan, tidak ada kewajiban beliau untuk memaksa mereka. Akan tetapi ini kan mungkin sudah tidak dipaksa orang ya. Ya. Bahkan Allah sebutkan Nabi itu bukan orang yang memaksa. Maksudnya tidak ada kewajiban memaksa orang masuk Islam, ya, mendapatkan hidayah seterusnya. Ini seakan-akan selesai. Allah ingatkan, illa man tawalla wa kafar. Ya, tafsirnya perhatikan, akan tetapi alladzi a'rada 'anit tadhkiri wal mau'izah, orang yang berpaling dari peringatan dan nasihat, wa kafar wa asarra 'ala kufri, dan dia terus-menerus berada di atas kekafirannya, ya, dia tidak menerima peringatan tersebut, hidayah tersebut, maka fayu'adzibuhumullahu al-'adzabal akbar, ay fayu'adzibuhumullahu al-'adzabasy syadida finnar. Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia dengan adab yang sangat pedih di dalam neraka. Kembali ke atas tadi. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Ini bagi orang-orang apa? Hah? Yang berpaling, menentang. Wa sayujannabuhal ashqa alladhi yaslan naron kubra. Ini berpaling dan terus-menerus berada di atas kekafirannya. Maka Allah akan siksa dia. Baik. Inna ilaina iyabahum. Sungguhnya hanya kepada kami mereka kembali. Ai inna ilaina marji'ahum ba'dal maut. Isim inna masuk. Inna ilaina marji'ahum ba'dal maut. Marji' isim makan. Roja' yarji'u marji'. Sungguhnya hanya kepada kami tempat kembali mereka setelah kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna alaina hisabahum, dan sungguh atas kami hisab mereka. Artinya tsumma inna alaina jazaa'ahum ala ma amilu. Ya. Di ayat sebutkan hisab, tapi di tafsir sebutkan jaza. Karena konsekuensi dari hisab itu adalah pembalasan, bukan sekedar dihitung saja. Ditimbang, dihitung, sudah titik. Ada jaza setelahnya. Kemudian ya, kewajiban kami jazaa'ahum, membalas mereka atas apa yang mereka sudah perbuat. Itu setelah dihisab. Ya. Kalau dia orang beriman, fasaufa yuhasabu hisabai yasir. Dia orang beriman. Seperti yang ditanyakan kemarin, bertobat, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mencederai 2 orang, ya, menzalimi 2 orang, dia bertobat, insyaallah diterima tobat. Terima tobatnya. Selama tobat tersebut taubatan nasuha.
nasuha. Ini tafsir surah Al-Ghasyiyah. Sip. Sekian, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.